Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bersama Nyi Penerang. Dan kali ini Nyi Penerang gak bakal kasih tutorial apapun, tapi Nyi Penerang akan ajak kalian untuk membaca sebuah cerita yang udah Nyi Penerang pilih dari sekian banyaknya cerita. Dan cerita ini adalah cerita horor. Aku udah cari dari grup cerita horor ini, dan ada seorang pengirim, Supriyansyah, bercerita tentang rumah tua. Dan di sini kita akan baca ceritanya. Untuk kalian, kalau bisa jangan dengerin sendirian deh. Soalnya kalau dengerin sendirian bakal lebih serem sih kalau menurut aku. Tapi sebenarnya aku juga belum ada sama sekali baca, karena aku lihat panjang dan banyak banget yang komen bagus ceritanya. Jadi kita bakal baca dari atas. Rumah tua. Kita baca dari pertama. Aku berasal dari Pulau Kalimantan, dan cerita ini adalah kejadian nyata yang kualami saat aku masih duduk di bangku kuliah di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Cerita ini bermula saat aku berniat mengunjungi pamanku di daerah kota Cimahi yang berjarak 20 km dari kota tempat tinggalku, Bandung. Gambaran rumah pamanku. Rumahnya bergaya lama atau rumah tua, karena memang diceritakan oleh pamanku bahwa orang tua atau kakeknya lah penghuni awal daerah ini. Rumahnya berdinding batu bata dan beratap genteng. Rumahnya memiliki 2 lantai. Lantai bawah ada 3 kamar tidur, dan di lantai atas hanya ada 1 kamar tidur dan tempat menjemur pakaian. Di rumah ini hanya kamar di bagian bawah lah yang digunakan, sedangkan kamar di bagian atas digunakan sebagai gudang. Di dalam rumah juga ada sumur yang letaknya di bagian dapur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Di rumah ini hanya ada 5 orang, paman, bibi, anak laki-laki, paman yang sudah menikah, menantu, dan seorang cucu perempuan. Oke. Awal cerita udah mulai gimana gitu. Yang akan aku ceritakan ini adalah kejadian yang ada di kamar tidur tengah yang memang tidak pernah digunakan kecuali ada tamu yang mau menginap. Dulu, aku juga pernah menginap di rumah ini dan di kamar tengah itu juga. Tapi pada saat itu, aku menginap dan tidur ditemani oleh ayahku. Sorenya, saat aku datang, aku disambut dengan hangat dengan keluargaku di sini. Mereka baik sekali. Kami melepas rindu, bersenda gurau dan bercerita panjang lebar karena sudah lama sekali aku tidak pernah mengunjungi mereka. Tak terasa waktu sudah berlalu dan jam sudah menunjukkan pukul 18. Azan maghrib sudah menggema dari toa masjid di dekat rumah pamanku. Aku dipersilahkan untuk mandi dan mengemasi barang-barang bawaanku serta beristirahat. Mereka mempersilahkanku untuk menempati kamar di tengah yang memang dikhususkan untuk para tamu yang ingin menginap. Aku telah bersiap untuk mandi. Aku menuju dapur atau sumur untuk mandi. Entah kenapa, saat aku berada di dapur dan pada saat aku mandi, seperti ada yang mengawasiku dari arah tangga menuju lantai atas. Wow. Seketika bulu kuduku berdiri, merinding. Tapi kuacuhkan saja karena kupikir mungkin karena airnya dingin. Kan memang daerah Bandung dan sekitarnya memang hawanya dingin kalau malam.
Waktu pun berganti. Tiba malam setelah aku makan bersama keluargaku. Aku izin untuk tidur karena badanku terasa lelah sekali. Aneh sekali karena sebelumnya biasa saja. Oke, ini di sini dia menggambarkan kamar tengah. Kamarnya besar, terdapat lemari kayu, meja rias yang ada cerminnya, dan banyak perabotan tua seperti guci-guci kecil yang diletakkan berjejer. Dan sebuah tempat tidur tua yang terbuat dari rangka besi yang diletakkan tepat di tengah ruangan kamar. Kuperhatikan sekeliling kamar, tidak ada yang berubah dari kamar ini sebelumnya. Semuanya tampak seperti dahulu kala saat aku menginap di sini. Tetapi hanya satu yang berbeda, yaitu sebuah lubang menganga sebesar kepala manusia, tepat di atas langit-langit tempat tidurku. Sehingga jika aku berbaring, aku dapat melihat langsung lubang itu tepat di hadapanku. Seram juga pikirku, tapi semua itu kok acukan, toh dulu biasa saja saat aku menginap di sini. Waktu pun berganti, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mataku pun mulai terpejam. Krekek, krekek, krekek. Tiba-tiba aku terbangun, terperanjat. Mataku terbuka, tetapi posisiku tetap terbaring di atas tempat tidur. Gempa, gempa, teriakku dalam hati. Sorry, gue gak bisa teriak. Aku merasakan goncangan yang sangat kuat hingga tempat tidurku bergoyang hebat sampai berbunyi. Krek, krek. Oh, mungkin kan tempat tidurnya kan besi gitu. Jadi kalau dia goyang bunyi gitu kan. Bunyi besi di tempat tidurku. Jantungku berdegup kencang. Aku panik. Entah ini perasaan kagum atau shock. Karena kan kita tahu di Kalimantan gak ada yang namanya gempa bumi. Kuperhatikan di sekelilingku. Aneh. Kenapa semua benda-benda yang ada di sekitarku tidak ada yang berjatuhan ataupun bergoyang? Oh, jadi cuman dia yang ngerasain kayak gempa itu. Bukannya ini gempa bumi? Tanyaku dalam hati. Tidak ada satu sisi sudut kamar yang kulewatkan dan kuperhatikan. Oh Tuhan, teriakku dalam hati. Kenapa cuma tempat tidurku ini yang bergoyang hebat? Seperti ada yang menggoyangkannya ke sana kemari. Jangan ganggu, bisikku dalam hati sambil melihat di sekelilingku. Karena pada saat itu juga aku yakin ini bukan gempa bumi. Sekitar 1 menit akhirnya guncangan itu berakhir. Aku masih terdiam tidak bergerak kecuali mataku yang melihat ke sana kemari mencari sumber goncangan itu. Tak ada apapun, bisikku. Beberapa saat kemudian aku baru tersadar. Ada satu tempat yang belum kulihat. Ya benar, kolong tempat tidurku, pikirku. Gak. Saat itu juga bulu kuduku merinding hebat. Aku juga udah merinding nih. Apa mungkin? Siapa juga yang mau melihat bagian sisi bawah tempat tidurku ini, pikirku. Ya kalau kosong, tapi kalau ada yang lain, pikirku bergidik. Udahlah, biarin aja, aku pun membatin. Jangan ganggu ya, aku cuma numpang tidur di sini. Besok aku pulang kok, bisikku dalam hati berharap dia mengerti apa yang kurasakan. Beberapa lama kemudian, tidak ada kejadian lagi yang terjadi. Aman, kataku. Karena kejadian tadi rasa kantukku pun menghilang. Mataku terlalu terjaga dan mengawasi setiap sudut kamar, terutama celah di belakang kepalaku saat terbaring tidur. Karena tempat tidurku diletakkan di tengah ruangan, jadi masih ada celah yang bisa dilewati orang. Gimana ya kalau tiba-tiba ada yang berdiri di sana dan menatapku tajam. Jangan sampai deh, harapku. Untungnya lampu kamar tidak kumatikan, jadi aku masih bisa mengawasi di sekitarku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Suasana terasa sunyi sekali, yang kudengar hanya suara serangga malam dan gemersik dedaunan. Aku selalu merasa tidak nyaman dengan keberadaan lubang di langit-langit kamarku, tepat di atas tempat tidurku. Seperti ada yang mengawasiku dari sana, seperti ada sepasang mata yang selalu melihatku. Malam itu hawa kamarku terasa panas, geras sekali, tetapi aku tetap menyelimuti tubuhku. Biar saja peluh keringat yang membasahi pakaianku. Aku takut kalau saja ada yang menarik kakiku nanti.
paksakan mataku untuk terpejam, tapi entah kenapa susah sekali untuk tertidur dan aku pun terjaga sampai pagi hari. Keesokan paginya aku pamit untuk pulang ke Bandung. Aku beralasan ada tugas perkuliahan yang lupa aku kerjakan. Kejadian tadi malam tidak aku ceritakan kepada pamanku. Kupikir nanti mereka malah menganggapku mengada-ngada, atau mungkin juga mereka sudah terbiasa dengan kejadian tadi malam. Tamat. Foto ini bukanlah foto rumah pamanku yang sesungguhnya, cuman gambaran seperti inilah bentuk rumahnya. Dan ini bentuk ranjangnya. Wah, bentuk ranjangnya aja udah begini. Siapa juga yang mau tidur di ranjang kayak gini? Ngeri banget. Kita lihat komennya ya. Tapi kalau menurut aku sih nggak serem. Kok ibunya serem juga? Kita baca nih. Oh, mereka bahas tentang ranjang ini. Kalau menurut aku sih nggak terlalu serem deh. Gimana kalau kita cari cerita yang lain? Kita cari. Kayaknya udah deh, segini aja. Kita bakal skip aja. Dan ini ada cerita dari Amel, dari grup cerita cerpen atau cerbung horor Indonesia. Cerita pendek ya. Nah, kita baca ya. Di sini judulnya Pesugihan Mengorbankan Anak dan Istri untuk Menikahi Nyi Blorang. Oke, kita baca langsung ya semuanya. Namun tidak berselang lama, air dari danau tersebut bergerak, dan dari sana keluar sesosok makhluk yang belum Wawan temui sepanjang hidupnya. Pasalnya, paras wanita ini sangat cantik dengan mahkota emas kecil di bagian kepala dan selendang hijau menutupi leher putihnya yang jenjang. Makhluk itu keluar dari air dan melayang tepat di hadapan Wawan. Wawan tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan betapa terpesonanya dengan makhluk itu. Walaupun sang wanita gaib memiliki tubuh yang berbeda dengan manusia. Karena kakinya tidak terlihat, hanya tampak ekor ular yang seluruhnya tertutupi dengan sisik emas. Siluman sih kalau menurut aku. Kakek yang berada di samping Wawan mengingatkan jika ingin permintaannya terkabul, maka ia harus rela untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Nyi Blorang. Tanpa pikir panjang, Wawan langsung menyanggupi hal itu dan bersedia untuk meminang. Kita ulang deh, kayaknya aku salah baca deh. Tanpa pikir panjang, Wawan langsung menyanggupi hal itu dan bersedia untuk meminang sang pujaan dari dunia gaib itu. Wow, ngeri nih. Setiap malam Jumat Legi, Wawan selalu memenuhi tugas sebagai suami dari Nyi Blorang di kamar khusus belakang rumah istrinya. Ratmi tidak mengetahui jika ia sudah dikhianati demi kekayaan semata. Setiap Wawan melakukan persetubuhan dengan Nyi Blorang, paginya ia sudah mendapat serpihan emas yang keluar dari sisik ekor milik sang makhluk gaib. Hal itu membuat Wawan senang karena tidak seperti kerja yang membuat ia lelah setengah mati, namun hanya dengan menjadi suami Nyi Blorang, apa yang ia inginkan sudah terwujud. Ini dia gambarnya guys. Kalau menurut aku sih udah terbutahkan dengan harta sini si Wawan. Wawan di luar sana jangan jadi Wawan yang kayak di sini ya. Kayaknya cukup 2 cerita ini aja ya yang kita ceritakan. Kita bakal cari kita ulang. Kayaknya
Untuk konten kali ini 2 cerita aja deh. Besok kita akan cari, kok besok sih? Aku aja deh, aku bakal cari cerita-cerita yang lebih menarik, lebih seram, lebih horor lagi, yang pastinya bakal bikin kalian penasaran. Untuk itu jangan lupa subscribe channel Nyi Penerang supaya Nyi Penerang bisa baca cerita horor bareng kalian lagi, oke? Kalau gitu Nyi Penerang undur diri. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa, kejadian horor dapat terjadi di sekeliling kalian.